fighters tangguh dari seluruh penjuru Nusantara bersaing guna menjadi yang terhebat. 16 fighter diantaranya memperebutkan gelar fighter terbaik Indonesia. Semuanya bertarung demi sebuah kebanggaan di arena olahraga paling fenomenal saat ini, One Pride Indonesia Mixed Martial Arts. Kemeriahan tersaji pada gelaran perdana turnamen Mixed Martial Arts One Pride Indonesia. Seperti yang terlihat di layar kaca Anda, antusias diperlihatkan para penggemar olahraga paling fenomenal saat ini. Mereka tentunya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menjadi saksi lahirnya fighter MMA terbaik Indonesia. Salam Sport One. Hai kita Sport One, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap semangat ya. Dan juga hari ini seperti biasa saya Ovidian akan menemani Anda dalam gelaran perdana turnamen One Pride Indonesia. Dan ini adalah turnamen Mixed Martial Arts Indonesia yang pertama. Oke, dan malam ini kita akan menyaksikan sejumlah pertandingan terbaik dari turnamen One Pride Indonesia. Di antaranya adalah partai pilihan di kelas welterweight antara wakil Kota Solo Nanditya Rumambi melawan fighter Jakarta Rudi Gunawan. Partai utama pertama kita, fighter eksklusif Paul Lumihi melawan fighter senior Benny Santoso di kelas featherweight. Dan partai utama kedua kita, dua petarung berkualitas di kelas bantam, Abro Fernandes kontra Hendrik. Untuk membahas pertandingan malam ini, dua narasumber yang juga sangat berkualitas sudah hadir di studio. Selamat malam Bung Max Martino. Assalamualaikum David Bird. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so glad to have you both here. Yang pertama I have to go to Bung David first. Bung David, One Pride Indonesia akhirnya resmi digelar. I'm so proud, Bung David. I'm so proud. Very proud. We are all very proud. All of us is very proud. Yang pertama ya saya harus bilang terima kasih banyak ke Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), teman-teman kita di situ, terus Komite Olahraga Bela Diri Indonesia (KOBI), and ketumnya Pak Ardi Bakri for putting this all together, and the TV1 crew, all of the TV1 guys who put this all together, who helped us with the programming. Terima kasih banyak. All the team with Francino, Max, Mainly's right here, the fighters, pemirsanya. Akhirnya, from January when we started to now, we got our first, we're running, we're up, we're going. One Pride has arrived. So proud. Dari yang waktu itu kita masih bicarakan ya Bung David ya. Kita bicarakan, it's like a dream for us dan akhirnya we make it happen. It's here, it's right here. It's here. Dan ini semua juga perlu dukungan ya dari seluruh pecinta Sport One. Benar. Oke, harus juga ke Bung Max. Bung Max, ini kan akan ada dua kelas nih ya yang dipertandingkan di partai utama. Bagaimana Bung Max melihat mungkin kualitas dari para fighternya di MMA Indonesia ini? Kualitasnya sangat baik sekali ya, karena kita lihat mereka semua sudah menguasai stand up dan menguasai ground fighting. Jadi tentunya ini namanya MMA, MMA apapun bisa terjadi. Ya. Walau kita lihat, wah sepertinya akan yang memenangkan adalah si A, tapi ternyata di MMA itu sangat berbeda dengan olahraga bela diri lainnya. Jadi ini akan sangat menarik karena MMA itu sangat kaya akan teknik, subjeknya dan objeknya sangat kaya, sangat banyak sekali unsur-unsurnya. Jadi kita akan di sini melihat betapa menariknya MMA fighting. Ya, dan sebelum kita menyaksikan babak pertama, kita lihat dulu nih ya persiapan kedua fighter di One Pride Arena. Mana suaranya? Baik, selamat malam kami ucapkan kepada seluruh pecinta
Sports One dan pecinta One Pride Indonesian Mixed Martial Arts. Sebelum kita menyaksikan pertarungan dari para fighters kita pada malam hari ini, dengan segala hormat kami mengundang Ketua Umum Komite Olahraga Bela Diri Indonesia KOBI, Bapak Ardiansyah Bakri, untuk naik ke atas arena. Dan juga kami mengundang Duta One Pride, Bapak David Burke, didampingi dengan Bapak Francino Tirta dan Bapak Max Metino. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dimohon untuk duduk kembali, dan selanjutnya mari bersama-sama kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Komite Olahraga Bela Diri Indonesia, Bapak Ardiansyah Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, kabarnya semua? Apakah cukup senang dalam pertunjukan kali ini? Saya hanya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton semua, kepada seluruh atlet, seluruh fighter yang telah mengikuti audisi kita, tim juri, tim wasit, tim dokter, dan seluruh kru yang tanpa bantuan dari teman-teman semua, tanpa dukungan dari teman-teman semua, tidak mungkinlah kita bisa mengadakan acara ini. Acara ini adalah acara Mixed Martial Art pertama di Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya event ini dan seterusnya, dengan dukungan teman-teman semua, kita dapat membuat olahraga MMA ini semakin memasyarakat Indonesia, semakin baik, sehingga tidak hanya para fighternya dikenal secara nasional, lokal di Indonesia, tapi cita-cita kami semua bagaimana membawa fighter-fighter ini ke kancah internasional. Sekali lagi terima kasih teman-teman, seluruh teman-teman semua atas dukungannya. Kami tetap menunggu masukan-masukan dari teman-teman semua untuk mencari bagaimana untuk menjadikan show ini, menjadikan fight ini, menjadikan industri ini menjadi industri yang patut diperhitungkan di dunia. Untuk itu sekali lagi terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ardiansyah Bakri, dan kami persilakan kepada Bapak Ardi, Bapak David. Bung Max, kita lihat bagaimana itu persiapan juga kedua fighter ya. Gimana fight pertama nanti di partai Binihan di kelas welterweight itu nanti akan ada Nanditya Rumambi dan juga Dedi Gunawan.
Rudi Gunawan. Oh ya, dan oke, kita lihat Nandit dan Rudi. Kalau saya lihat Nandit dari Han Academy Solo ya, Bung Max ya. Iya. Dimana banyak sekali fighter-fighter MMA lahir dari Han Academy Solo. Betul. What do you think of this Nandit Yarumandi? Jadi ini Nandit Yarumandi ini adalah seorang fighter jebolan Han Academy Solo. Salah satu akademi MMA yang sangat dikenal namanya di Indonesia ya. Dan dengan pelatihnya adalah Johan Mulia Legawa juga rekan dan kawan saya ya. Kawan Ibu Max Iya. ya. Ya, di sini Nandit ini berdisiplin, dia bisa memiliki skill jiu-jitsu. Nah, kita lihat di sini Rudi Gunawan, dia memiliki skill jiu-jitsu ya. Juga dia memiliki Muay Thai ya. Dia seorang juara dari Asia Pasifik, juara jiu-jitsu. Dia salah satu wakil presiden. Juga dia adalah petarung MMA di acara duel ya, STI dan TPI Fighting Championship. Jadi ini adalah seorang veteran. Iya, seorang fighter ya. Oke, Bung David, ada catatan tertentu dengan fighter-fighter kita? Ya sebenarnya kalau kita mau mulai season pertama kita belum tahu historinya fighter di dalam octagon. So pasti semua fighter yang masuk agresif, semua masuk mau cepat habis, dan ada juga kita dalam season 1 sampai season 2 nanti kita sendiri bisa lihat, dia sudah menang berapa kali, stylenya sama fighter ini gimana, dia juga mungkin udah tahu oponennya dikit, dia udah tahu fighting style oponennya apa, so dia juga bisa calculate the fighting plan ya, ada strateginya sebelumnya. Tapi di sini kita lihat nanti ada height advantage dikit ya, mungkin ada 7 atau 8 cm ya, height advantage dikit ya, mungkin reach advantage juga ya. Tapi dia traditional striker, dan Rudi is traditional jiu-jitsu-nya ya, jiu-jitsu. Right. So it will be very, this is classic MMA, striker versus grappler gitu. So it will be fun to see this. Dan juga tadi kan Bung Max sempat bilang ke Johan Mulia Legawa adalah temannya Bung Max sendiri ya. Jadi mungkin Bung Max mungkin tahu, mungkin bagaimana mungkin cara Nandit akan bertarung nanti. Ya, saya yakin Nandit pasti dia menguasai pukulan, tendangan, bantingan, dan juga cekikan dan kuncian. Jadi saya rasa karena itu adalah seorang petarung yang komplit yang akan berhadapan dengan si Rudi Gunawan yang saya rasa juga cukup berpengalaman di sini. Yeah. Jadi kita akan melihat suatu pertarungan yang akan menarik di sini ya. Saya rasa akan juga jual beli pukulan karena dua-duanya juga Rudi Gunawan ini dikenal sebagai seorang petarung yang brutal, brawler. Jadi kamu maju saya maju, kamu pukul saya pukul gitu. Dan juga banyak supporternya ya, Rudi Gunawan banyak supporter kalau saya perhatikan ya. Dari Bantar Angin Fighting Club, tim jiu-jitsunya dia ini supporternya kemarin salah satu yang paling banyak, ya paling banyak pendukungnya. Iya. Jadi fanbase-nya sangat besar di sini. Fanbase-nya sangat besar, gayanya juga sangat unik ya kalau saya bilang. Di sudut biru, Kita lihat inilah dia, fighters berusia 32 tahun, tinggi badan 165 cm, berat 72 kg. Kita sambut Rudi Gunawan. Dan di sudut merah, fighter asal kota Solo berusia 22 tahun, masih cukup muda melihat dan memiliki tinggi badan 173 cm dengan berat 75 kg, menguasai teknik Muay Thai. Nandita Rumangge. Juri satu dari juri dua, yakni juri tiga ini beserta wasit kita David. kalian sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya.
Ya, langsung saja kita saksikan pertarungan turnamen Mixed Martial Arts One Fight Indonesia yang akan dibantu oleh rekan saya Syang Levi Latif dan Bung Max Metino. Selamat menyaksikan. Jadi satu, jadi dua, jadi tiga, jadi jadi dokter, timekeeper ready, fighter ready, fight! Baik, kita sorban inilah partai pilihan pertama di kelas welterweight antara Nanditya Rimambi berhadapan dengan Rudi Gunawan. Kita saksikan masih kita ditemani oleh Bung Max Metino, langsung mengebrak Bung Max Metino pertarungan pilihan di kesempatan kali ini. Sebuah leg kecil berbahaya sekali. Rudi Gunawan, fighter asal Bantar Anyar FC Jakarta, langsung mendominasi bout pertama kita kali ini. Bagaimana Anda melihat pertarungan di menit-menit awal ronde pertama, Bung Max? Ya, jadi di sini saya lihat kecepatan yang sangat, si Rudi Gunawan sangat cekatan menangkap kakinya, kaki dari Nandit pada saat dia mencoba melakukan serangan. Di situ diambil kesempatan, langsung diambil ini posisinya back position, ya, back position dan ground fighting, ya. Dan dia tadi berusaha mencoba melakukan teknik rear naked choke, ya. Di mana teknik rear naked choke ini adalah sebuah teknik yang paling handal. Ya, jadi kita bisa lihat, wah ini sayang sekali, berada close guard, sayang sekali dia close guard, berhasil keluar dari back position. Ya, itu tadi itu posisi paling berbahaya. Jadi kalau sampai dia berhasil menyilangkan tangannya, itu saya rasa 90%. Tapi tampaknya Nandit berhasil keluar di sini, ya. Iya, tidak mudah untuk langsung menyerah di ronde-ronde awal ini. Kita saksikan kali ini Nandit berupaya untuk memberikan tekanan kepada Rudi Gunawan, dan kita saksikan selisih umur 22 tahun Nandit dan 32 tahun Rudi Gunawan tampaknya tidak mengurangi kualitas dari pertarungan kali ini, Bung Max. Iya, kita lihat sekarang Nandit berusaha melakukan teknik ground and pound, yaitu memukul dari posisi close guard, ya. Sedangkan Rudi ya dia sibuk untuk bertahan, ya. Bagaimana cara? Nah, dari posisi ini sebenarnya Rudi ini dia bisa banyak melakukan kuncian, ya. Tapi tentunya sulit karena Nandit sudah membekali dirinya dengan pertahanan yang baik dan pukulan dari posisi ground and pound. Karena di sini kita lihat Rudi memiliki pengalaman, iya, dengan selisih umur 10 tahun, dengan jam terbang yang lebih, saya lihat ya dia cukup tenang kalau saya lihat di sini. Dan kita saksikan kedua fighter masih sama-sama berusaha untuk melakukan setting, bagaimana berupaya untuk menemukan celah agar bisa mengambil keuntungan dari keonahan atau ketidakwaspadaan dari lawan. Tanpa kita saksikan ada sedikit elbow dilakukan oleh Rudi Gunawan, walaupun berada di bawah tapi memang belum tepat mengenai sasaran. Masih sengit sekali kedua fighter. Rudi Gunawan yang berada di bawah masih berupaya untuk bisa menghentikan serangan-serangan dan dominasi dari Nandit yang berada di atas dengan melakukan close guard. Cukup menarik sekali pertarungan di babak pertama kali ini, Bung Max. Ya, ini kelihatan pukulan dari Nandit ini memang kita lihat dia sangat aktif dan sangat rajin. Cuman sayangnya tidak terjadi damage di sini. Iya. Ya, karena apa? Karena posturnya Nandit itu berada rendah. Ya. Dari posisi yang harusnya Nandit ini coba melakukan postur up atau dia menaikkan kepalanya dengan tinggi, ya. Dengan begitu ada jarak di situ. Nah, itu pukulannya bisa dilakukan dengan sangat keras pada saat di posisinya berada dalam jarak. Tapi kalau nah kurang lebih seperti itu. Ya. Tapi begitu dia rendah justru berbahaya. Karena apa? Karena Rudi Gunawan bisa melakukan banyak kuncian. Ya, kuncian tangan ini. Kali ini Rudi Gunawan berada di posisi mount tampaknya. Iya. Jadi tadi Rudi Gunawan melakukan sweep, ya. Sweep dari sebuah teknik jujitsunya dia dengan membalikkan. Dan kita saksikan Radi berupaya untuk melakukan half guard, tapi sudah berada di full mount. Tentunya ini posisi yang tidak menentukan bagi Radi. Masih bisa lepas. Kali ini starting. Kita reset lagi dengan posisi stand up fight. Tadi Rudi berusaha melakukan teknik kuncian tangan, sayangnya gagal. Ya. Dan dari gesturnya kita saksikan bagaimana kedua fighter ini terlihat sangat sportif sekali, Bung Max. Sangat sportif karena ya ini olahraga ini adalah olahraga yang sangat memiliki orang
yang kalau kita bilang nih berhati singa dan berjiwa besar ya kalau untuk mengikuti fight ini. Tentunya dibutuhkan jiwa besar ya. Tidak hanya ketika melakukan penyerangan, tapi juga ketika tertekan dia harus bisa merasa berusaha untuk menyelamatkan diri dari tekanan lawan. Kalau tidak ingin berbahaya, menerima efek yang berbahaya dengan salah satunya melakukan tap, itu juga menjadi salah satu ciri khas tersendiri dari olahraga mixed martial art. Kita lihat ada keunikan dari gaya Rudi Gunawan ya. Yang Rudi Gunawan ini panggilannya Ahong. Jadi lihat penontonnya, meneriakan Ahong, dia sangat bersemangat. Baru saja ronde pertama usai dan kita saksikan sebuah pertunjukan yang sangat menarik, cukup besar power yang dikeluarkan oleh kedua fighter, terutama di awal-awal ronde ini. Bagaimana kita menyaksikan Rudi Gunawan langsung tampil menekan dan hingga akhirnya Aditya Rumamdi masih mampu memberikan perlawanan hingga akhirnya bisa menyelesaikan ronde pertama ini tanpa kekalahan di match. Iya, kalau kita lihat ini pada ronde pertama ini cukup seru. Karena kedua-duanya cukup aktif nih. Iya ya, kita masih belum bisa memprediksi nih apakah yang akan terjadi nanti di ronde 2. Karena ya seperti kita tahu MMA ini sangat luas lagi. Dan kalau tayang kita saksikan bagaimana sebuah serangan langsung. Ini bagaimana jelinya ya. Iya. Walaupun berada pada posisi yang agak miring gitu, Bung. Iya. Tapi dia mengambil langsung dengan angle yang bagus menjatuhkan lawannya ya. Ronde kedua baru saja dimulai. Pukulan tepat sekali kali ini kedua fighter tampaknya ingin mencoba untuk melakukan stand up fight. Kita lihat di sini Rudi tadi menerima pukulan yang sangat keras, tapi tetap maju terus, Bung Levi. Iya, lihat. Dia pantang mundur di sini. Ya, pukulan sekeras apapun dia maju aja. Ya. Sebuah pukulan kelas sekali membuat Raditya Rumamdi sangat sportif. Padahal seharusnya dia boleh untuk melakukan serangan di bawah, boleh. Tapi kita lihat dia malah menunggu dan meminta dia ke atas ini ya. Apakah masih oke? Sangat confident sekali kita saksikan tampaknya dia. Stop. Dan tampaknya wasit David harus menghentikan pertandingan ini. Dan apakah hasil yang akan dihasilkan dari keputusan para wasit? Kita saksikan Rudi Gunawan tampil cukup dominan di awal-awal ronde kedua ini. Ya, dan betul sekali tampaknya memang wasit David menghentikan pertarungan ini dan tampaknya memang Raditya Rumamdi sudah tidak bisa memberikan perlawanan yang efektif lagi, Bung Max. Iya, tepat di rahang dia sebelah kiri ya. Pukulan kanan, straight kanan yang lurus sangat keras, tepat di rahangnya, mengakibatkan dia terhuyung sebanyak 2 kali. Ini yang menyebabkan David, wasit kita David langsung menghentikan pertandingan ini. Iya, keputusan yang sangat tepat sekali kalau kita saksikan bagaimana di awal ronde kedua ini. Rudi Gunawan sudah sangat dominan dan tampaknya dengan power yang masih cukup banyak, Bung Max. Dalam tayangan lagi kita saksikan. Ya, ini kita lihat nih. Cukup keras, buat straight, kombinasi pukulan dan itu dia membuat straight bisa Rumamdi tersungkur dan membuat wasit David akhirnya harus menghentikan pertarungan ini dengan keterangan PKO untuk Rudi Gunawan. Dan sesaat lagi kita akan segera mengikuti official result atau pengumuman resmi dari rekan saya The Better Voice Iwan Sukmawan. Dan beginilah skor 2 pertandingan di ronde kedua menit ke-49 dengan kemenangan KO menggunakan teknik hook kanan. Pemenangnya and this is the winner dari sudut biru Rudi Ahong Gunawan. Rudi Ahong, benar panggilannya Ahong. Dari ini PKI Jakarta Barat. Luar biasa Ahong, luar biasa Ahong. Anda pertarungan cukup komplit lagi. Menggunakan satu pukulan saja. Kemudian kita saksikan di slow motion di layar kaca.
inilah detik-detik kemenangan dari Ahok. Sebetulnya teknik apa yang Anda gunakan tadi, dan apakah Anda juga sudah cukup lelah? Sportivitas, jadi kalau di bawah saya nggak akan tinggi. Ya, kira-kira untuk pertandingan atau match selanjutnya, apa yang akan Anda persiapkan? Saya kurang di sini, jauh sekali bisa saya akan terus berlatih. Sekali lagi, beri tepuk tangan kepada Rudy Ahok Gunawan. Kemenangan TKO oleh Rudy Gunawan. Wow, Bung David. Hook kanan, terus tadi sempat ya yang menarik perhatian saya. Rudy sempat bilang kalau dia jatuh dia nggak akan serang ke bawah. Dia tunggu untuk berdiri dulu, baru diserang. Tapi dia boleh. Kalau dia sudah di lantai, dia boleh follow up, he can go down. Sebenarnya waktu aku lihat itu, Rudy dan it was interesting matchup ya. Rudy yang aku pikir mau mulai sama kickboxing atau boxing, tapi dia yang ke lantai, he went to the ground first, ya. Then he had the back. He actually had the chance to get the rear naked choke. Padahal Rudy Gunawan kan punya bagus sekali teknik boxing sama boxing ya. Yeah. Tapi he had the rear naked choke. Then when he had the rear naked choke, then Nandi managed to switch, ya. Dia atas ground and pound-nya. Waktu itu, tapi mungkin aku lihat dari Nandi, mungkin the ground and pound wasn't as severe. Tidak ada connect-nya ya. Mungkin dia stamina-nya wasn't there at the time. He didn't seem to be making the connection with the punches. Gitu. So waktu dia diri lagi, it was a free fall. I think after the first punch there, it was interesting to see. Interesting to see. Oke. Dan kini kita kembali akan melihat ke healing room ya, di ruang pemulihan. Ada rekan saya di sana. Silakan. Baik pemirsa Sportman, Nandi tadi memang mengalami kekalahan, tapi tentunya dengan kekalahan tersebut tidak memutuskan semangat dari Nandit sendiri. Bagaimana pendapat coach tadi mengenai penampilan dari Nandit? Sebenarnya sudah sesuai dengan rencana ya di awal. Di permainan ini kita ajak main panjang, untuk ajak main stand up juga. Memang di ronde kedua tadi ada satu pukulan, benar-benar satu pukulan itu yang tidak disangka. Kan membuat semuanya berubah. Tapi Nandit, saya tadi lihat di penampilan pertama, di ronde pertama, Anda dipukul tapi Anda masih bisa bangun. Itu sungguh luar biasa loh. Bagaimana pendapat dari Nandit sendiri? Sebelum jatuh saya akan terus berusaha. That's fighter, right? Yes. Luar biasa. Jadi tentu saja tidak mematahkan semangat untuk terus menjadi fighter terbaik di Indonesia? Tidak, saya mungkin akan belajar lagi untuk lebih baik. Baik, terima kasih. Terus berjuang. Salam. Ya jangan kemana-mana, karena setelah jeda ini akan hadir rekan Atria Loni yang akan membagikan hadiah kuis bagi Anda. Tetaplah di One Pride Indonesia Mixed Martial Arts. Terima kasih Anda masih bersama One Pride Indonesia Mixed Martial Arts yang dipersembahkan oleh Extra Joss Laki Tanding Kalau Sebanding. Dan kini saatnya rekan saya Atria Loni membagikan hadiah bagi Anda para pecinta Sportman. Silakan Loni. Crispy persembahan Laki Tanding Kalau Sebanding. Laki berat. Ya terima kasih Ovi. Hai, selamat malam pada pemirsa One Pride Indonesia. Salam Sport One. Wah, malam minggu di akhir pekan kali ini ada yang spesial nih dari TV One. Iya, apalagi kalau bukan the first and the best Indonesian Mixed Martial Arts Program One Pride Indonesia. Nah, aku yakin banget pasti seluruh penggemar Mixed Martial Arts di seluruh Indonesia pasti sekarang udah anteng di depan TV-nya mau menyaksikan partai-partai semangat yang sudah disiapkan oleh tim One Pride Indonesia. Tapi sabar dulu karena aku punya persembahan spesial lainnya nih. Ya, yaitu kuis interaktif berhadiah Rp1 juta dipotong pajak untuk satu orang pemenang yang beruntung yang dipersembahkan oleh Extra Joss Laki Tanding Kalau Sebanding. Caranya kalau melakukan gampang sekali, Anda cukup angkat telepon Anda dan menghubungi kami di nomor 4610324 bagi Anda yang berada di Jabodetabek dan 021-461-0326 bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek. Jadi saudara dulu langsung aja kita sapa penelpon kita yang beruntung kali ini. Halo, selamat malam, Extra Joss.
Laki tanding kalau sebanding. Mantap Ibu. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Ibu Lisa di Jakarta. Ibu Lisa di Jakarta. Ibu Lisa, aku punya satu pertanyaan nih sebelum pertanyaan utamanya. Ibu Lisa Ya. sering beli extra joss nggak? Iya. Sering ya, berarti pasti tahu jawabannya. Ini dia pertanyaannya Ibu Lisa. Apa warna packaging dari extra joss? A. Warna kuning atau B. Warna pelangi? Ibu Lisa. Warna kuning. Mantap sekali Ibu, jawabannya betul. Selamat ya, 1 juta rupiah untuk Ibu Lisa di Jakarta. Jangan lupa dipotong pajak. Dan kuis ini dipersembahkan oleh Laki tanding kalau sebanding. Laki berat. Kuis ini persembahan. Laki tanding kalau sebanding. Laki berat. Ya, para pemirsa OnePod Indonesia, pastikan Anda tidak beranjak dulu dari tempat Anda, karena rekan saya Ovi bersahabat kedua komentatornya sudah siap untuk kembali menemani Anda dan mengupas partai-partai pilihan yang sudah disiapkan dan sayang sekali untuk Anda lewatkan. Kembali ke Ovi, silakan. Ya, terima kasih Loni. Dan juga selamat kepada pemenang. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan partai utama pertama kita antara fighter atraktif asal Jakarta, Holumihi, melawan fighter syarat jam terbang asal Sesana Rindu Aji Semarang, Denny Santoso. Tetaplah di One Pride Indonesia Mixed Martial Arts. Anda masih bersama One Pride Indonesian Mixed Martial Arts. Kini saatnya kita saksikan partai utama pertama kita dari kelas featherweight antara Holumihi kontra Denny Santoso. Bung Max, Holumihi, kalau saya perhatikan well rounded juga ya, karena dia menguasai wushu dan dia juga oke di grappling and strikingnya. What do you think? Ya, jadi Holumihi ini dia kuat di strikingnya. Dia pukulan tendangannya bagus. Dia adalah seorang wushu sansao. Dan dia juga mengikuti beberapa fighting MMA, ya, dan dia memenangkan itu. Oh iya, dia sempat juara satu ya? Dia pernah menjuarai MMA di Subang. Di Subang ya? Jadi dia punya takedown yang bagus, dan striking yang bagus. Bung David, I heard you like Denny Santoso. Ya, aku benar-benar aku suka sama Benny karena dia umur dia dekat saya. Padahal baru mau saya bilang dia adalah salah satu Benny is a great striker. Benny is a great striker. Dia juga backgroundnya wushu. Tapi umur dia dekat saya. So I'm just saying, like, yang fighter yang lain di atas 40 boleh ikut enggak apa-apa. Punya fitness, it's fine. Tapi jangan tanya saya, aku terlalu I'm already past for. Tapi meskipun Denny Santoso ini adalah salah satu fighter MMA yang bisa dibilang paling tua, tapi dia juga menguasai bantingan, tendangannya. He's good ya. He's a good fighter. Yeah, I mean, look, this is a nice matchup. The height-nya, weight-nya, style-nya, it should be an entertaining fight. Yeah, yeah, boss. Dan kembali kita akan menuju ke One Fight Arena untuk menyaksikan partai utama pertama kita. Pertarungan di kelas featherweight antara Holumihi versus Denny Santoso yang akan dibantu oleh rekan saya, Syamil Latif dan juga Bung Max Patino. Selamat menyaksikan. Baiklah para pecinta sports one, inilah dia kembali dari partai utama kelas featherweight. Fighter asal Tegal, Denny Santoso.
teman-teman, sekarang kita saksikan bout kedua partai utama featherweight antara Paul Lumihi berhadapan dengan Benny Santoso. Kita saksikan di layar kaca Anda, Benny Santoso menguasai Muay Thai Wushu Audisi asal Surabaya, memiliki penilaian untuk striking A, takedown B, submission B, dan mixed martial art teknik D. Bagaimana Anda melihat seorang Benny Santoso ini, Bung Max Bettino? Jadi gini, ini Benny Santoso ini adalah pemain lama dan sangat baik sekali dalam strikingnya. Ya, ini pemain senior ya. Kita lihat dulu. Bukan cuma dari umur, tapi dari skillnya. Dari skill, dari prestasi juga. Kalau tidak salah pernah meraih medali emas PON untuk kategori wushu. Iya, betul. Dia banyak meraih banyak penghargaan dari wushu sanso, juga kickboxing. Ya. Jadi ini udah nggak salah lagi ya. Ini fighter yang paling bukan paling kelas ya. Masih fighter yang cukup berpengalaman dan memiliki skill striking pukulan yang luar biasa. Oke, kita saksikan bagaimana kemunculan dan juga insight Paul Lumihi. Nama saya Paul Lumihi, biasa dipanggil Paul, umur 28 tahun. Saya pernah mengikuti event yang Indonesia waktu itu Bali Summer Fight, tapi belum memuaskan hasilnya. Saya selalu mengandalkan gaji saya. Banyak yang takut dengan gaji saya. Jadi kalau lawan saya mau mengajak saya standing fighting, saya terima, saya ladeni. Dan juga kalau dia mengajak saya ground fighting, saya juga tidak akan menolak. Selama fight, saya tidak pernah terpukul jatuh atau KO. Jadi itu hal yang paling saya takuti. Jadi saya harus selalu waspada dalam fight. Dan kita dengan sang lawan, inilah dia fighter asal DKI Jakarta, Paul Lumihi. Lumihi 28 tahun, tinggi badan 119 dan berat badan 66, menguasai cabang olahraga bela diri wushu. Dalam video pernyataannya tadi mengaku memiliki kekuatan kaki yang cukup menakutkan, Bung Max. Menurut pendapat Anda tentang seorang Paul Lumihi, Bung Max? Paul Lumihi ini memiliki banyak sekali bela diri yang dia kuasai. Taekwondo, wushu, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, dan nilai strikingnya ini juga cukup bagus ya. Dia strikingnya A, takedown B, submission C, dan MMA B pada saat audisi. Jadi di sini kita lihat memiliki skill striking dan grappling yang bagus. Komplit ya, Bung. Cukup komplit di sini. Dan Benny juga bagus. Kita lihat submissionnya Benny B. Jadi kita akan lihat nanti nih bagaimana strategi mereka. Kita sama-sama bertipe striking tapi memiliki skill grappling yang cukup baik juga, Bung Max. Betul. Nah, ini yang memiliki keunikan dari bout ini ya. Iya, dari bout ini keduanya lengkap dan tentunya pasti akan menarik di sini. Kita akan lihat pertarungan di atas juga pertarungan di bawah, saya rasa di sini. Ya, dan tentunya kita juga akan menyaksikan bagaimana perjuangan dari kedua fighter ini dalam setidaknya menjalani babak kualifikasi dari One Pride Indonesia, sebuah ajang yang juga memiliki kualitas dalam pemilihan para fighter-fighter pesertanya. Dalam layar kaca Anda kita saksikan bagaimana kualitas dari kedua fighter. 42 tahun, umur 28 tahun bagi Paul Lumihi, Benny Santoso 42 tahun, tinggi badan. Dan kita ikuti dulu perkenalan dua fighter bersama Iwan Sukmawan. Aji Semarang. Dia bertarung di sini tahun usia 42 tahun, tinggi 170 cm dengan berat 70 kg. Benny Santoso dari sudut merah. From Signal Martial Art Center, 28 tahun, 169 cm, 66 kg, sesama petarung wushu dan asal kota Jakarta. Kita sambut Paul Lumihi. Juri 1 kita Soma, juri 2 Yani, juri 3 Mustadi dan wasit Anton. Selamat datang. Order.
Sudah mengetahui peraturannya. Patuhi perintah saya. Bermain sportif, lindungi diri kalian. Touch glove, balik sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, dewan juri, dokter, tahan kibar. Fighter ready, fight! Inilah one pride pertarungan di kelas featherweight. Alga Paulihi berhadapan dengan Benny Santoso, dua fighter yang bisa dikatakan berbeda usia namun juga memiliki kualitas yang sama-sama di kelas A. Kita saksikan masih berupaya untuk saling menjajaki kekuatan dari lawan masing-masing. Bung Max, kita saksikan bagaimana agresivitas Paul Lumihi berupaya untuk memberikan tekanan-tekanan, dan kalau dilihat dari gesturnya tampaknya tidak ada rasa sungkan kepada sang junior Paul Lumihi ketika berhadapan dengan seorang senior fighter Benny Santoso. Tendangan udara awal masih membaca-baca ya, berusaha melakukan tendangan ketat tapi masih gagal. Nah ini kita lihat walaupun berhadapan dengan seorang senior, tapi ini pertarungan sesungguhnya ini. Jadi nggak enak ya. Ini kita langsung saja. Bentar, kita lihat masih membaca ya. Keduanya memiliki skill yang sangat baik dan kuda-kuda yang sangat baik. Cuman kita lihat di sini Benny lebih tenang di sini. Dia seperti mau melakukan counter attack. Dan Benny harus diwaspadai mengingat Benny Santoso juga dikenal memiliki kekuatan pukul. Tanggapan Jogi mendapatkan Paul Lumihi, terdapat dari kombinasi pukulan yang dilakukan oleh Benny Santoso. Bung Max langsung melakukan ruffle pukulan, jab strike-nya yang keras. Paul sempat kewalahan ya. Kita lihat tapi untungnya tidak bisa keluar dari sudut. Ini masih lagi membaca-baca. Saya lihat ini satu kesalahan kecil bisa mengalami fatal. Ya, kita belum lihat ada tendangan di sini. Baru saja dan mulai lagi juga. Pukulan itu straight sama sekali menyangkut tendangan dari Benny Santoso dan membuat pertarungan berubah posisi menjadi ground fight dengan keuntungan pada Paul di atas ya. Iya. Itu kalau berupaya untuk melakukan saat ini berubah menjadi side control cukup lincah apakah Paul Lumihi dalam melakukan ground fight ini, Bung Max. Iya, ini posisi di dalam ground fighting disebut dengan side control. Iya. Dan dari posisi ini sangat banyak sekali kuncian yang bisa dilakukan. Kuncian tangan, kuncian leher. Kita lihat apakah ini dari Benny bisa lolos ya atau malah berakibat ini awal dari kekalahan sedikit bisa dibilang menguntungkan bagi seorang Paul Lumihi seperti ini, Bung. Ini kalau menurut saya ini posisi ketiga yang terbaik. Ya, ada posisi yang paling berbahaya di ground fighting adalah posisi back mount atau back control, back mount, kemudian full mount dan ya, baru side mount atau side control. Ini saya bilang ini posisi ketiga terbaik. Ketiga paling berbahaya juga, paling bahaya. Bisa melakukan segala macam. Lutut boleh. Lutut boleh, sikut boleh. Di sini boleh memukul, boleh mencekik. Half guard. Kita saksikan ini dilakukan oleh Paul Lumihi. Tentunya ini harus segera diantisipasi oleh Benny Santoso. Jadi Paul ini dia mau menduduki perut dari Benny yang kita sebut sebagai kita saksikan sedikit saja masih melakukan half guard. Nah ini sudah masuk teknik full mount ini, yaitu menduduki perut lawan. Ya yang saya bilang tadi, ini posisi kedua berbahaya nih. Ini bisa melakukan pukulan, bisa melakukan kuncian tangan dan sebagainya. Dipakai oleh Benny Santoso dan pakai Bung Max. Benar-benar bertubi-tubi pukulan dilakukan oleh Paul Lumihi. Kita saksikan cukup merepotkan seorang Benny Santoso. Pukulan berbahaya sekali, Bung Max. Sangat berbahaya ini ya, kalau itu bisa mengakibatkan cedera berkali-kali, tidak berhenti. 1-2 pukulan elbow. Kita saksikan masih berhenti Paul Lumihi menghujani pukulan dari posisi mount. Berputar.
Ini dia posisi. Ini posisi paling berbahaya di MMA. Iya, dia wow, dia menyerah dan wasit Anthony akhirnya menghentikan pertarungan dari babak kedua ini dengan kemenangan bagi Paul Lemihi setelah tadi dilakukan kombinasi ground and pound. Namun tampaknya justru Beckman dan ditutup dengan rear naked choke yang tampaknya menghentikan pertarungan dan juga perlawanan dari seorang Benny Santoso Bung Max. Iya. Kita lihat tadi Benny itu sudah hampir menang. Iya, tapi kesalahan kecil. Satu tendangan yang nyangkut, jatuh. Nah, pada saat disitulah mulai berubah keadaannya. Betul sekali, dan tidak boleh ada kesalahan dalam mixed martial art. Kita saksikan dalam stand up fight, dan inilah momen-momen bagaimana seorang Paul Lemihi akhirnya menyudahi perlawanan dari Benny Santoso, seorang fighter senior yang juga memiliki kemampuan dan juga skill yang cukup prima. Akhirnya harus menyerah di tangan sang juniornya Bung Max. Iya. Di sini, MMA ini tidak terbatas ya. Segala unsur sikut, iya, dan kita saksikan tampaknya memang ada teammate yang di wajah ya, Benny Santoso, dan sesaat lagi kita akan segera mengikuti official result yang akan dibacakan oleh rekan saya Iwan Sukmawan. Detik ke-18 dengan kemenangan TKO menggunakan teknik ground and pound. Pemenangnya dari sudut merah Paul Anda sama-sama menguasai teknik bela diri wushu, betul? Di awal ronde tadi nampaknya Anda sama-sama sedang sama-sama mengukur permainan lawan. Bagaimana? Ya, karena dia senior saya, jadi saya sangat menghormati dia. Tapi kemenangan di tangan saya. Ya, luar biasa ya, walaupun senior disikat terus sampai berdarah tadi ya. Dan juga apa persiapan Anda untuk pertandingan selanjutnya? Saya akan berlatih lebih keras lagi, tentunya dengan program yang lebih ekstrim lagi. Baik, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang mulia untuk Paul Lemihi. Ya, Paul Lemihi akhirnya mampu menghentikan perlawanan fighter senior Benny Santoso. Sebuah pertarungan yang sangat luar biasa. Bung Max, rear naked choke ya. Tadi ketika kayaknya nengok terus kena langsung ya. Rear naked choke. Apa sih sebenarnya kesalahan dari Benny Santoso? Jadi kesalahan terbesar dari Benny Santoso adalah pada saat dia melakukan tendangan, miss, dia di situ terjatuh. Dan mulai saat itu Paul mengambil alih serangan. Dia melakukan side control dan diakhiri dengan full mount. Di situ full mount. Nah, di sini damage besar terjadi ya. Jadi pukulan yang sangat keras menghujani, dan yang merusak itu adalah elbow dari Paul, mengakibatkan Benny berputar, dan disitulah malah petaka terjadi rear naked choke ya. Jadi sebenarnya kalau nggak berputar bisa habis duluan atau malah bisa nggak kena rear naked choke ya. Jadi ini serba salah. Ini sebenarnya serba salah. Kalau dia tetap di situ mukanya bonyok. Iya, habis juga. Mukanya bonyok, benar. Hancur ya. Tapi kalau dia berputar, dia kena cekikan. Jadi disinilah berbahayanya yang saya bilang full mount. Jadi kalau kita bisa menduduki perut dari lawan, kita sudah menduduki lawan, itu sangat berbahaya. Jadi ada beberapa teknik ya di MMA atau di Jiu-Jitsu yang dia mesti melakukan defense dulu, yaitu dengan memeluk punggung ya dari lawan dan palanya diumpetin gitu loh, seperti itu. Tapi ya itu tidak terjadi tadi, makanya mengakibatkan luka yang sangat parah dan dia berputar. Akhirnya berputar dan kena rear naked choke. Bung David, kalau berbicara soal stamina, menurut Bung David, is that something juga yang menjadikan Benny untuk fight ini bukan stamina-nya, karena aku lihat waktu dia mulai sebenarnya dari striking game-nya Benny was in the lead. Kalau ini fight dia it was a decision, a stand-up fight, Benny was making the contact. Tapi Paul juga is a very strong fighter. Dia sudah kena punch dia, he was able to take the punches. Tapi he got the punches. Like you said, waktu dia slip, the kick went up, dia jatuh. Waktu dia jatuh sebenarnya, if he had been able to spin and get up,
he would have saved his ass. But no, he was already down. And Paul, opportunity was there. Paul is a fighter. Opportunity datang harus ambil. Oke. Iya. Dan kita lihat dulu ya bagaimana kondisi Benny Santoso di ruang pemulihan. Coach, sayang sekali Benny harus mengalami kekalahan. Bisa dikatakan apa yang tadi terjadi dalam arena? Tadi sebenarnya Benny sudah menguasai untuk standing up-nya sudah menang. Cuma waktu terakhir itu Benny nendang ke atas, nyangkut di baunya dan Benny terjatuh. Nah saat Benny terjatuh itulah lawannya menguasai di atas. Benny mungkin kena siku, jadinya luka. Itu yang menyebabkan dia dihentikan. Kekalahan ini motivasi akan menjadi pemenang. Jadi kenapa saya kalah, penyebabnya apa, dan itulah jadi motivasi kita pelajari lagi kekalahan itu. Ya, Anda masih bersama One World Indonesian Mixed Martial Arts. Kini saatnya kita saksikan partai utama kita dari kelas bantamweight antara Abro Fernandes versus Hendrik. Bung Max, sama-sama muda dan juga sama-sama penuh talenta nih. Tapi kalau saya dapat bocoran nih ya, Abro ini kan Han Academy Solo tadi yang kita udah bilang banyak sekali melahirkan fighter-fighter MMA yang luar biasa, dan juga Johan Mulyalego, which is your friend. Jadi pasti tahu dong ya, kira-kira seperti apa sih Abro Fernandes ini nanti akan berjuang? Ya, si Abro ini adalah seorang, dia petinju, dia memiliki skill grappling gulat ya. Jadi boxing dan juga penggulat juga ya? Dia juga seorang juara Kento. Oke. Nah, jadi tentunya di sini dia waktu audisi juga nilai takedown-nya bagus, striking bagus, submission dan MMA bagus. Jadi saya rasa ini seorang petarung, salah satu kandidat kandidat juara di turnamen di kelas bantamweight, yaitu 61,2 kg. Jadi saya rasa Abro adalah seorang petarung komplit yang berpeluang untuk memenangkan turnamen ini. Oke. Tapi juga kalau dilihat Hendrik disiplinnya Muay Thai dan juga Brazilian Jiu-Jitsu ya, Bung David ya. Pasti Hendrik di ground fight-nya oke, tapi submission-nya juga harusnya oke juga ya. Harusnya oke. Dan Hendrik sama Abro dua-duanya dia ketemu quite early in the tournament. Oke. Tapi sebenarnya siapa yang menang ini bisa jadi top 3 di kelas bantamweight dari opini saya sendiri. Dan kalau lihat beberapa kali kita lihat orang yang bisa ground game, bisa striking, kadang-kadang dia tidak ketemu, they just strike. Dia nggak mau open themselves up for something underneath, they'll just strike their way through. My feeling is going to be an interesting game, interesting fight. Both are skilled, both can go up, both can go down. Let's see. Oke, dan kembali kita akan menyaksikan jalannya pertandingan partai utama kita, pertarungan di kelas bantamweight antara Abro Fernandes versus Hendrik yang akan dipandu lagi-lagi oleh rekan saya Syawati Latif dan juga Bung Max Metino. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita mulai bout berikutnya. Partai utama kelas bantamweight. Nama saya Hendrik Wijaya, usia saya 25 tahun. Saya menyukai olahraga bela diri ini sejak usia 7 tahun. Saya bertarung bukan hanya untuk diri saya, namun saya bertarung untuk membanggakan keluarga, pelatih, teman-teman, dan untuk masa depan saya. Because I want to be known as the best fighter in the world. Bagi saya, bela diri adalah bagian dari hidup saya. Saya tidak pernah peduli siapa lawan saya nanti. Tugas saya hanya percaya, fokus, berlatih keras. Ketika di arena pertempuran, saya lakukan yang terbaik. Hadirin sekalian, dari Jakarta, inilah
adalah bout ketiga partai utama di kelas bantamweight antara Hendrik dari Pitbull Academy Jakarta akan berhadapan dengan Abdul Fernandes, dan di layar kaca Anda kita saksikan bagaimana kedatangan dari seorang Hendrik yang menguasai bela diri Muay Thai dan juga mempelajari Brazilian Jiu-Jitsu, di mana mengikuti kota audisi di Jakarta, memiliki nilai yang cukup baik untuk bidang striking. Takedown-nya sangat baik Bung Max, A, dan submission-nya A, sementara teknik mixed martial art B. Anda memiliki catatan khusus tentang Hendrik ini Bung Max? Jadi ya, catatan khusus buat Hendrik ini adalah saya tahu bahwa dia submissionnya sangat baik. Ya. Dia akan, saya rasa dia akan mencoba membawa ke bawah pertarungan ini kalau dia bisa, karena berbeda dengan gulat ya, submission atau Brazilian Jiu-Jitsu ini pada saat di bawah tidak hanya posisi yang dikuasai, tapi kuncian-kuncian, sendi tangan, sendi kaki, juga cekikan ya, yang dari berbagai macam, cekikan dengan tangan, cekikan dengan kaki. Nah, ini sangat bervariasi. Jadi saya mengenal Hendrik, dia adalah seorang petarung Brazilian Jiu-Jitsu yang baik. Jadi saya rasa dia akan mencoba game plan-nya itu membawa lawannya ke bawah, Abro, untuk di submission di bawah. Ya, dan kalau kita saksikan prestasi dari Hendrik, juga pernah menjadi juara 1 di Bandung Submission 2013. Ya. Selain itu juga memiliki prestasi sebagai juara 2 Muay Thai, Bung Max. Jadi cukup komplit juga fighter yang satu ini, Bung Max. Ya. Ada juga dia mengikuti kejuaraan judo di Jawa Barat ya, juara 3 waktu itu. Jadi saya lihat di sini dia merupakan seorang fighter yang lengkap. Dan juga berguru di Sasana yang juga bisa dikatakan salah satu yang terbaik ya. Salah satu yang terbaik dengan Charles dan Jerome di sini. Iya. Kita saksikan Hendrik berusia 25 tahun. Dan Abro di sini berusia 25 tahun. Ya, mirip dan Nama saya Abdul Fernandes, lahir 02 Mei 1990, dan aku bisa dari keluarga sejak umur 10 tahun. Awalnya dari bela-diri di Iran, waktu itu Depok, setelah menekuni di Muay Thai. Membuktikan talentaku, mimpiku selama aku latihan. Tunggu saya di One Fight. Baiklah, para hadirin sekalian, mari kita sambut follow kita, Abro Fernandes, fighter kelahiran Nurul, 2 Mei 1990, berusia 25 tahun. Dan ini tampaknya memang One Fight ini mengakomodir berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk bisa masuk ke ajang bergengsi ini, Bung Max. Ya, betul. Ini dari Solo ini. Ya, lagi-lagi ya, ada seorang fighter dari asuhan dari Johan Mulia ya. Jadi memiliki skill yang sangat komplit di sini. Ada dia salah seorang gulat, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, juga silat. Strikingnya adalah A, takedown B, submission A, MMA A. Kita lihat di sini kualitas A di sini. Kualitas A, dan yang paling penting adalah dalam penilaian waktu audisi adalah mixed martial art-nya, di mana dia bisa mengkombinasikan antara teknik-teknik strikingnya, grapplingnya, takedown-nya menjadi sebuah kombinasi serangan. Itu dia uniknya. Jadi banyak para petarung striking ya. Dia hanya bisa striking ya. Banyak petarung grappling dia hanya bisa grappling ya. Tapi di sini kalau MMA-nya sudah nilai A ya, berarti dia bisa melakukan transisi dari ground fighting ke striking ya, ke stand up fighting, dari stand up fighting ke ground fighting. Nah disitulah ya,
spesialnya olahraga bela diri MMA ini. Dan kita saksikan elok detail dari kedua fighter, 25 tahun Hendrik, 26 tahun Abro Fernandez, menguasai teknik bela diri Muay Thai dan boxing, sama-sama bertipe striking juga, walaupun tadi sebelumnya kita saksikan Pertarungan sebanyak 3 ronde. kembali dari kenalan dari Di sini ring monster. petarung asal Pitbull Academy dengan umur 25 tahun, tinggi badan 170 cm dan berat badan 60 kg dengan latar belakang Muay Thai. Kita sambut di sudut merah, fighter yang berasal dari Han Academy dengan umur 26 tahun, tinggi badan 169 cm dan berat badan 62 kg dengan menguasai pakar boxing. Mari kita sambut Abro Fernandez. Juri 1 Rustadi, juri 2 David, juri 3 Dedi dan wasit Yani. Silakan. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti peraturan saya. Lindungi dari kalian setiap saat. Bermain dengan sportif. Tos. Juri 1 siap. Juri 2 siap. Juri 3 siap. Tuan juri siap. Dokter. Kiper. Fighter. Fight. Ini dia bout ketiga partai utama bantamweight One Fight Indonesia Mixed Martial Art antara Abro Fernandez berhadapan dengan Hendrik. Kita saksikan kedua fighter masih berusaha untuk mengenal. Langsung menyerang rupanya Bung Max. Sebuah low kick dilakukan oleh Abro Fernandez. Keras sekali. Lagi kita saksikan. Kita lihat sudah damage itu. Kita saksikan ada sedikit tampak gestur kesakitan. Inside leg kick. Tiga tendangan sudah masuk di kaki kiri dari Hendrik. Ini menyebabkan melambat benturan keseimbangan kita lihat dari Hendrik ya. Dia sudah mulai terlihat tidak seimbang di sini. Karena biar bagaimanapun rasa sakit itu tidak bisa disembunyikan, Bung. Tiga tendangan keras. Keempat. Ini kaki kiri dari Hendrik sini sudah saya lihat sudah damage. Sayangnya kita tidak melihat dari Hendrik melakukan switch stance atau berganti posisi dari kaki kiri di depan bertukar kaki menjadi kaki kanan di depan. Iya, dan kita saksikan sangat tepat sekali serangan low kick dari Abraham. Lagi-lagi kita saksikan tidak ada perlawanan atau upaya antisipasi dilakukan oleh Hendrik menghadapi serangan-serangan tendangan dari Abraham. Saya lihat di sini ya, yang dilakukan Hendrik, dia mau melakukan pukulan dan dia tidak berkonsentrasi pada pertahanan kakinya. Di situ damage ya, sudah 6 tendangan, 7 kembali langsung saja berserbu. Apakah akan meladeni ground fighting yang tampaknya Abro tidak mau meladeni ya di sini, Bung Levi. Apakah dia sudah melihat bahwa ada kesakitan yang dirasakan oleh Hendrik sehingga dia tidak mau lagi ya. Untuk tendangan ke-8 saya rasa ini yang mendarat sangat telak. Sudah pincang. Tampaknya sudah lemah sekali kakinya. Ini Abro tidak mau meladeni pertarungan di bawah. Karena dia tahu Hendrik ini sangat bagus di bawah. Dan di situ ada kesempatan Hendrik untuk melakukan kuncian. Ditanyakan oleh wasit Yani apakah masih sanggup melakukan pertarungan. Kembali langsung diserang, kombinasi dengan pukulan menyebabkan dia jatuh, dan saya rasa ini sudah sangat damage. Saya tidak yakin apakah dia masih bisa berdiri atau tidak pada saat ini. Dan inilah yang kembali untuk ditanyakan, dikonfirmasi oleh wasit. Jadi berusaha maju. Tampaknya sudah menggunakan kepala dan benar saja pecinta Sport One. Hendrik Wijaya tidak mampu melanjutkan pertarungan menghadapi Abro Fernandez. Sebuah tendangan low kick yang dilakukan oleh Putra Luri yang berlatih di Hans Academy Solo ini akhirnya membawa Abro Fernandez meraih kemenangan di kualifikasi pertama bout di kelas bantamweight turnamen One Fight Indonesia. Kita saksikan bagaimana kemeriahan atas sang pelatih Johan Mulia Legowo.
Dan sesaat lagi kita akan saksikan official result yang akan dibacakan oleh rekan saya, Gunter Wu. Baiklah, para pemirsa sekalian, hasil dengan finish dari wasit Yani memberhentikan pertandingan di ronde 1 menit 2 dan detik ke-26 dengan kemenangan TKO menggunakan teknik leg kick dari sudut merah Abro Fernandes. Mas Abro, luar biasa sekali pertarungannya, sangat sedikit, sangat menyenangkan. Kita lihat sebentar nanti ulasan di sebelah sana ya. Sepertinya dari awal saya memasuki oktagon ini, Mas Abro terlihat sudah sangat tenang. Ya, mungkin itu ada kiat-kiatnya apa nih Mas Abro ini? Nah, ini kesukaanku. Kenapa sekali lagi? Kesukaanku. Waduh, memang simpliskannya seperti itu ya. Oke, luar biasa. Dan mungkin sebelumnya ada strategi apa yang disiapkan gitu ya untuk pertarungan pada malam ini? Aku akan ajak di stand up bertinju. Walaupun saya bukan atlet tinju, tapi saya akan bertinju malam ini. Oke, bertinju malam ini. Baiklah, kita beri sekali lagi tepuk tangan paling meriah untuk Mas Abro Fernandes. Sungguh sebuah pertunjukan yang mendebarkan. Melalui serangan kaki, Abro Fernandes akhirnya memaksa Hendrik untuk menyerah di ronde pertama. Wow, luar biasa ya Bung Devi dan juga Bung Max ya. Luar biasa. Nah, baiklah. Dan kira-kira bagaimana sih kondisi Hendrik di ruang pemulihan? Jangan kemana-mana, One Pride Indonesia Mixed Martial Arts akan segera kembali. Pemirsa semua tuan, tadi kita sudah saksikan ya bagaimana perjuangan para fighters terbaik Nusantara dalam memperebutkan gelar juara One Pride Indonesia. Dan di partai utama kedua tadi, Abro Fernandes membuat Hendrik tak mampu melanjutkan pertandingan. Nah, kita lihat dulu ya bagaimana kondisi kedua fighters di ruang pemulihan. Oke, Bung Max, di partai utama bantamweight kita sudah bisa kita lihat ya skemanya ya. Skemanya tadi kan Abro berhasil, means dia adalah salah satu kandidat ya. Ya, Abro mengalahkan Hendrik ya. Abro mengalahkan Hendrik. Ya, di sini juga ada Theodorus Teddy yang nanti akan berhadapan dengan Ridwan. Juga
juga ada Rama Supandi yang berhadapan dengan Eduardo, dan Sena Kurnia berhadapan dengan Gunawan. Itu di kelas bantamweight, yaitu 61,2 kg. Ya. Dan di kelas featherweight, Paulo Mehi ya tadi berarti adalah salah satu kandidat yang memastikan tiket 4 besar. Betul. Di situ ada Paulo Mehi yang tadi berhasil mengalahkan Benny. Ya. Kemudian kita lihat ada Reno Arizona akan berhadapan dengan Sudirman Akbar. Ada Jeffrey Arianto berhadapan dengan Diki Yudanto, dan Dodi Mardian berhadapan dengan Hafid Nurmaradi. Tapi persaingan di kelas feather dan juga bantam terlihat sangat menarik ya, karena banyak sekali fighter-fighter yang berpotensi, dan juga kita sudah lihat kayak tadi salah satunya Abro dengan kemenangannya yang spektakuler kalau saya bisa bilang ya. Iya. Dengan kemenangan. Kalau yang fighter-fighter lain di bantam harus lihat ya, kalau dia masuk octagon sama Abro, hati-hati sama leg kick. So setelah kita sudah mulai, okay, now they'll start moving, then they'll have to change their stance. Yeah. Tapi next time, kemarin waktu aku ketemu sama Abro, aku belum ada selfie sama dia, so next time I'm meeting ada selfie. Harus selfie ya? Mungkin selfie dengan kakinya juga. Sama kakinya. That's the most dangerous thing. No, he's a good fighter. He's a great fighter. He's got great kicking skills. Sebenarnya he's a ground guy, right? Tapi dia select. He chose the night. He knew he had a strategy. Strategi dia mau menang standing up. Dia menang standing up. Dia tahu Hendrik is good at ground fighting. Mungkin dia tahu di groundnya he'll have a little bit more work. Ya, kerjanya lebih berat. Ya, so dia langsung udah lihat waktu leg kicknya 1, 2, 3 dia sudah tahu. Okay, no, I've got this guy, right? So he kept on going. Dia udah feelingnya karena dari mukanya Hendrik setiap kali ada kontaknya mukanya so it was tough. It was painful to see ya, Bu David ya. It's very painful. Believe me, I've been kicked in the leg before quite a few times and it hurts. Dan ini beberapa kali tepat di kaki. Oke, ulasan yang sangat menarik sekali, namun sayang juga waktu yang harus memisahkan kita. Terima kasih Bung Max Martino, terima kasih sekali Bung David. I'll see you guys next week. Oke, dan kepada pecinta Sport One, jangan lewatkan live World Boxing antara Manny Pacquiao versus Timothy Bradley hari Minggu besok jam 8 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di TV One. Akhir kata saya Alfidian pamit, kita jumpa lagi pekan depannya di One Fight Indonesian Mixed Martial Arts, kebanggaan Indonesia. Salam Sport One.